pernah merasa seperti nggak bisa lepas dari seseorang. Bahkan saat sudah menjauh, kamu tetap ngerasa dia ada. Tenang, kamu bukan halu. Bisa jadi ini karena ikatan energi yang belum selesai. Dan justru sekarang, dia yang akan kecanduan sama kamu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema karma. Orang yang mengikatmu secara energi akan kecintaan sama kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dulu, mungkin kamu merasa terikat dan terjebak dalam sebuah hubungan atau ikatan emosional yang tidak pernah benar-benar memberimu kebahagiaan dan kepastian, sehingga setiap langkahmu terasa penuh keraguan dan ketidakpastian yang menghantui hati dan pikiranmu. Kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang, ada kekosongan yang mengganggu dan membebani hati serta jiwamu, namun tetap saja kamu bertahan. Berharap bahwa suatu saat nanti akan ada perubahan yang positif dari orang tersebut, dari sikap dan perilakunya yang selama ini membuatmu merasa tidak nyaman dan tidak lengkap. Dalam proses itu, energi yang mendominasi dirimu seringkali diwarnai oleh rasa penasaran yang membuncah, keinginan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap dan perilakunya, serta harapan-harapan yang selalu tampak menggantung di udara. Seperti bayang-bayang yang tak pernah benar-benar hilang, namun juga tidak pernah benar-benar hadir secara nyata. Page of Swords dan Four of Cups menggambarkan bahwa kamu terus-menerus menunggu, memantau setiap gerak-gerik dan pesan dari orang yang kamu cintai, berharap bahwa dia akan menunjukkan tanda-tanda perubahan yang nyata dan membawa harapan baru, yang bisa menghapus rasa bosan dan ketidakpastian yang selama ini membelenggu hati dan pikiranmu. Namun kenyataannya, yang datang hanyalah harapan kosong, sebuah ilusi yang terus-menerus mengisi kekosongan di hati kamu. Padahal kamu tahu bahwa itu hanyalah fata morgana yang tak pernah benar-benar bisa kamu raih dan ciptakan. Kamu merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan yang tidak berujung, di mana setiap kali kamu berharap, kamu justru semakin terperangkap dalam energi yang membuatmu bertanya-tanya, kenapa aku nggak bisa benar-benar pergi dari dia? Pertanyaan ini seperti sebuah bisikan yang terus menghantui dan menggema di dalam relung hati terdalammu, menimbulkan keraguan, kecemasan, dan kebingungan yang semakin dalam. Kamu merasa seolah-olah ada kekuatan luar yang mengikatmu, menjaga agar kamu tetap di posisi yang sama, meskipun di dalam hatimu, kamu tahu bahwa kamu berhak mendapatkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih nyata, dan membahagiakan. Kamu menyadari bahwa ketergantungan dan kebiasaan terjebak dalam zona nyaman itu telah menciptakan sebuah lingkaran gelap yang sulit diputuskan. Tetapi di saat yang sama, ada dorongan dari dalam dirimu yang menguat, menuntut agar kamu berani melangkah keluar dari zona nyaman dan mengubah nasibmu sendiri. Tapi lihatlah sekarang, semuanya mulai berubah secara perlahan, tetapi pasti dan terasa nyata di kehidupanmu. Kamu mulai menemukan kekuatan dan keberanian dari dalam dirimu sendiri, yang sebelumnya mungkin sempat terkubur oleh rasa takut, keraguan, dan ketidakpastian yang terus menghantui. Queen of Pentacles dan Queen of Wands muncul sebagai simbol kekuatan, kestabilan, dan karisma yang kini mulai menyala dalam dirimu. Kamu telah menyadari bahwa kekuatan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Bahwa harga dirimu dan rasa percaya diri yang baru kamu bangun adalah pondasi utama untuk menjalani hidup yang penuh keberanian dan kebahagiaan. Sekarang, kamu tidak hanya menarik perhatian dari sisi emosional, tetapi juga dari sisi karisma, energi positif, dan kestabilan yang memancar dari dirimu, yang membuat orang di sekitarmu, termasuk orang yang pernah mengikat energimu secara tidak sehat, mulai merasakan perubahan yang nyata dan terasa dalam dirimu. Mereka yang dulu mungkin merasa memiliki kekuasaan dan kendali atas perasaan dan pikiranmu,
kini mulai merasa terganggu dan cemas. Karena energi positif dan kekuatan baru yang kamu bangun telah mengubah dinamika hubungan yang dulu tampak begitu kokoh dan tak tergoyahkan. Ketika kamu bangkit dari ketidakpastian dan kebingungan itu, energimu pun terasa oleh dia, yang dulu mungkin merasa memiliki kekuasaan dan kendali atas perasaan dan pikiranmu. Sekarang, dia mulai merasakan bahwa energi positif yang kamu bangun, kekuatan baru yang kamu tunjukkan, membuatnya merasa terganggu dan cemas. Karena posisinya yang dulu tampak kokoh dan tak tergoyahkan, kini mulai goyah dan terancam. Dia merasa bahwa kamu menjauh secara emosional dan energi, dan dalam hati kecilnya, dia mulai menyadari bahwa hubungan yang dulu tampak begitu kuat dan tak tergoyahkan, kini mulai melemah dan memudar. Dia merasa posisinya terancam dan merasa kehilangan kendali. Karena kamu mulai menegaskan batas-batasmu sendiri, menunjukkan bahwa kamu tidak lagi diam dan pasif seperti sebelumnya. Kamu mulai memperlihatkan bahwa kamu berhak menentukan pilihan hidupmu sendiri, bahwa kebahagiaanmu bukan lagi tergantung pada orang lain, melainkan dari kekuatan dan keberanian yang kamu bangun secara sadar dan penuh kesadaran. Ada sinyal kuat dari Three of Cups dan Seven of Wands bahwa kamu mulai dikelilingi oleh energi baru yang penuh semangat dan optimisme. Kamu mulai menjalin hubungan dengan orang-orang yang mendukung dan menyemangati perjalanan hidupmu. Baik itu teman-teman yang tulus, peluang-peluang baru yang terbuka lebar, maupun kemungkinan cinta yang segar dan penuh harapan. Kamu mulai menikmati kebersamaan dan kebahagiaan yang sejati, tanpa beban rasa takut atau keraguan yang dulu sering menghantui. Karena kamu tahu bahwa kamu berhak mendapatkan yang terbaik, dan bahwa hidup ini adalah tentang menghargai diri sendiri. Di sisi lain, orang yang pernah mengikatmu secara energi, yang dulu merasa memiliki kekuasaan atas perasaan dan hidupmu, mulai merasa cemas dan khawatir. Dia merasakan bahwa jarak yang kamu bangun, baik secara fisik maupun emosional, membuatnya merasa terancam dan kehilangan posisi dominannya. Dia mulai menyadari bahwa posisinya tidak lagi aman, dan bahwa kamu semakin memperkuat batas-batasmu sendiri, menegaskan bahwa kamu tidak lagi membiarkan dirimu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dan tidak membahagiakan. Eight of Cups dan Six of Pentacles menunjukkan bahwa kamu telah belajar tentang pentingnya keseimbangan dalam memberi dan menerima. Kamu menyadari bahwa hubungan yang sehat tidak hanya tentang memberi tanpa batas, tetapi tentang saling menghargai dan memenuhi kebutuhan masing-masing secara adil. Kamu mulai menegaskan bahwa kamu tidak lagi memberikan segalanya tanpa mendapatkan timbal balik yang setara, karena kamu menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mencintai dan menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Inilah yang membuat orang tersebut merasa kehilangan, karena mereka tidak lagi bisa memanfaatkan energi positif yang kamu bangun dan berikan. Dengan menegaskan batas-batasmu, kamu menunjukkan bahwa kamu berhak mendapatkan hubungan yang seimbang dan saling menguatkan, bukan hubungan yang hanya menguras energi dan membuatmu merasa kecil dan tidak berarti. Karma pun bekerja secara alami dan adil saat kamu memilih untuk memprioritaskan dirimu sendiri dan menegakkan batas-batasmu. Kamu menyadari bahwa setiap tindakan dan keputusan yang kamu ambil akan membawa konsekuensi, dan bahwa dengan melakukan hal ini, kamu sedang menegakkan keadilan dan mendapatkan kembali kekuatan sejati yang selama ini mungkin tersembunyi dan terabaikan. Kamu menyadari bahwa kamu berhak mendapatkan hubungan dan hidup yang penuh kebahagiaan, kedamaian, dan keberlimpahan, dan bahwa tidak ada yang berhak menghalangi atau merampas hak tersebut dari dirimu. Dalam proses ini, kamu belajar bahwa kekuatan terbesar terletak pada keberanian untuk memilih diri sendiri, untuk melepaskan apa yang tidak lagi memberi manfaat dan kebahagiaan, dan untuk membangun kehidupan yang sesuai dengan keinginan dan jati dirimu yang sejati. Kamu menyadari bahwa keberanianmu untuk memperjuangkan hakmu akan membuka jalan menuju keberhasilan dan kebahagiaan hakiki yang selama ini kamu cari. Puncak dari perjalanan ini tercermin dari Ten of Cups dan Ten of Swords. Di satu sisi, seseorang yang dulu hanya menyisakan luka dan rasa sakit, yang mungkin pernah membuatmu merasa putus asa, terpuruk, dan kehilangan harapan,
Sekarang justru menyadari bahwa kamu adalah sumber kebahagiaan yang tak tergantikan dan tak terbatas. Kamu telah mencapai titik di mana kamu merasa benar-benar bahagia dan menerima dirimu sepenuh hati, tanpa lagi tergantung pada validasi dari orang lain, dan tanpa lagi merasa terjebak dalam luka dan penderitaan yang dulu menyelimuti. Orang yang pernah menyakiti hati itu mulai melihatmu dari sudut pandang yang berbeda, bahwa kamu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dia miliki dan tidak lagi bisa dia cegah. Bahkan dia mulai merasa cemburu dan tergoda oleh energi positif yang kamu pancarkan, yang dulu tidak pernah dia miliki dan tidak pernah dia pahami sepenuhnya. Ketika dia menyadari bahwa kamu semakin bahagia dan mandiri, dia mulai merasa kecanduan terhadap energi yang kamu sebarkan. Bukan karena kamu lagi yang mengejar dan memintanya kembali, tetapi karena kamu telah melepaskan dan membiarkan semuanya berjalan sesuai alur alam dan takdir. Keberanianmu untuk berhenti mengejar dan memilih untuk menjalani hidup sesuai keinginan dan keyakinanmu sendiri justru membuat dia semakin terpesona dan sulit melupakan kehadiranmu dalam hidupnya. Dalam perjalanan ini, kamu telah belajar bahwa kekuatan terbesar terletak pada kemampuan untuk melepaskan, memaafkan, dan memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Bahwa setiap langkah yang kamu ambil, setiap energi positif yang kamu bangun adalah bagian dari proses pendewasaan dan pencarian jati diri yang sejati. Kamu menyadari bahwa kamu berhak mendapatkan cinta yang tulus, hubungan yang sehat, dan kebahagiaan yang hakiki, tanpa harus merasa takut atau merasa kurang. Dengan keberanian dan ketegasan itu, kamu membuka pintu menuju masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Sementara orang yang pernah mengikatmu secara energi harus menerima kenyataan bahwa dia hanyalah bagian dari perjalanan hidupmu yang kini telah bertransformasi menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih penuh arti. Kamu telah melewati proses ini, dan sekarang kamu melangkah ke depan dengan penuh keyakinan dan keberanian, menyambut masa depan yang cerah dan penuh harapan, karena kamu tahu bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam dirimu, dan kamu berhak untuk memilikinya. Orang yang paling sulit kamu lepaskan adalah mereka yang selama ini seolah menjadi bagian dari hidupmu, namun pada kenyataannya sulit untuk benar-benar kamu miliki sepenuhnya, karena mereka bukanlah seseorang yang benar-benar menjadi milikmu secara utuh, bukan pula orang yang bisa kamu anggap sebagai kekasih yang resmi dan pasti. Hubungan kalian mungkin selalu berada di ambang ketidakjelasan, di antara garis batas yang samar-samar, yang tidak pernah mencapai kejelasan yang pasti, tak pernah benar-benar jadian, tapi juga tak sepenuhnya asing. Mereka hadir dalam hidupmu, memberi kehadiran yang terasa nyata, namun setengah hati dan penuh misteri yang tak pernah terungkap, seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahmu, hadir di sudut-sudut hati yang paling dalam, namun selalu menjaga jarak dan tidak pernah benar-benar membuka seluruh diri mereka kepadamu. Kamu berusaha memahami mereka, mencoba memberi ruang dan waktu, menunggu dengan penuh harap agar suatu saat mereka akan membuka hati dan jati diri mereka. Kamu berusaha menapaki setiap langkah kecil yang bisa mempererat ikatan, meskipun di dalam hati kamu tahu bahwa mereka tidak pernah benar-benar hadir sepenuhnya untukmu. Ada jarak yang tak terlihat, ada batasan yang tidak pernah mampu dilampaui, dan ada ketidakpastian yang terus menghinggapi setiap harinya. Kamu merasa seolah-olah sedang memegang sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang selalu jauh dari genggaman, namun tetap memegangnya karena ada rasa sayang dan harapan yang besar. Kamu berusaha terus bertahan dan memberi, meskipun di dalam hati kamu tahu bahwa mereka mungkin tidak pernah benar-benar memberi balik dengan sepenuh hati, karena mereka sendiri pun tidak pernah benar-benar membuka seluruh diri mereka. Kendati demikian, anehnya, ikatan yang terbentuk dari ketidakpastian itu justru memiliki kekuatan yang luar biasa. Energi yang terpancar dari hubungan yang penuh misteri ini tampaknya menempel terus-menerus, seakan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ada sesuatu yang membuatmu terus terikat, merasa terikat secara emosional dan mental,
Meskipun kamu tahu bahwa hubungan ini tidak pernah benar-benar membuahkan kejelasan atau kepastian. Mungkin karena di balik ketidakpastian itu terdapat harapan. Keinginan untuk suatu saat, mereka akan membuka hati sepenuhnya. Atau mungkin karena rasa sayang yang begitu dalam dan tulus yang membuatmu sulit melepaskan. Rasa itu seperti benang yang tak tampak, mengikat hati dan pikiranmu dalam sebuah pusaran yang sulit diuraikan, sekaligus memberi kekuatan untuk bertahan di tengah keraguan dan ketidakpastian. Setiap hari, kamu berjuang dengan perasaanmu sendiri, berpikir, merenung, dan mencoba memahami apa yang sebenarnya kamu cari dari hubungan ini. Apakah kamu terlalu berharap? Ataukah kamu sudah terlalu terikat oleh kenangan dan momen-momen kecil yang kalian bagikan? Kamu tahu bahwa mereka tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Tetapi tetap saja, kehadiran mereka yang penuh misteri itu mampu mengisi kekosongan hati dan pikiranmu. Mereka adalah sosok yang hadir di saat kamu merasa sendiri, memberi harapan palsu yang menimbulkan rasa penasaran dan keingintahuan yang tak pernah padam. Mereka seperti bayangan yang selalu mengikuti setiap langkahmu, memberi kehangatan sekaligus membuatmu merasa jauh dari kepastian. Dalam perjalanan ini, kamu belajar bahwa terkadang orang yang sulit kamu lepaskan adalah mereka yang tidak pernah benar-benar hadir secara penuh, tetapi justru tetap melekat kuat di dalam hati. Mereka adalah orang-orang yang mungkin pernah memberi sedikit kebahagiaan, sedikit kehangatan, dan sedikit harapan, tetapi di saat yang sama juga meninggalkan luka dan kebingungan. Mereka menimbulkan rasa penasaran yang terus membara, membuatmu bertanya-tanya tentang makna dari segala yang terjadi di antara kalian. Kamu menyadari bahwa ikatan ini bukan sekadar soal kehadiran fisik, melainkan tentang ketidakpastian yang membuat hati dan pikiranmu terus bergejolak, terombang-ambing antara keinginan untuk tetap bertahan dan keinginan untuk melepaskan. Akhirnya, kamu menyadari bahwa ikatan yang terjalin ini lebih dari sekadar hubungan biasa. Ini adalah pertempuran batin antara keinginan untuk melepaskan dan ketakutan kehilangan sesuatu yang mungkin tidak pernah benar-benar milikmu. Kamu merasa terjebak dalam pusaran perasaan yang rumit. Di satu sisi, ingin bebas dan menghapus semua ikatan, tetapi di sisi lain merasa terikat oleh rasa sayang dan harapan yang tak pernah padam. Kamu menyadari bahwa mereka adalah misteri yang terus kamu coba pecahkan, sebuah teka-teki yang tak pernah selesai, namun tetap menarik dan membuatmu terus terikat. Kamu menyadari bahwa dalam keheningan dan kerumitan ini, mungkin yang terpenting adalah belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua orang bisa menjadi milikmu sepenuhnya, dan bahwa ada kekuatan dalam melepaskan serta menerima keadaan apa adanya. Energi yang menempel dari hubungan ini terus menyebar dan menguat, seakan menjadi bagian dari dirimu sendiri. Ada kekuatan yang mendorongmu untuk tetap bertahan, untuk terus berharap, walaupun hati kecilmu tahu bahwa kenyataannya mereka mungkin tidak akan pernah benar-benar menjadi milikmu. Mereka adalah misteri yang terus kamu coba pecahkan, sebuah teka-teki yang tak pernah selesai, namun tetap menarik dan membuatmu terus terikat. Kamu menyadari bahwa dalam keheningan dan kerumitan ini, yang terpenting adalah belajar menerima bahwa tidak semua orang bisa menjadi milikmu sepenuhnya, dan bahwa kekuatan terbesar terkadang terletak pada kemampuan untuk melepaskan dan menerima kenyataan apa adanya. Meskipun hati dan pikiranmu terus bergumul dengan keinginan dan harapan yang tak berujung. Dalam perjalanan panjang ini, kamu menyadari bahwa ikatan yang sulit dilepaskan ini bukan sekadar tentang kehilangan orang yang kamu cintai, melainkan juga tentang perjalanan mengenal diri sendiri. Seberapa besar kekuatan dan kelemahanmu, seberapa dalam rasa sayangmu, dan seberapa besar kemampuanmu untuk menerima kenyataan. Kamu belajar bahwa terkadang orang yang paling sulit kamu lepaskan adalah mereka yang pernah memberi warna dalam hidupmu, meskipun warna itu penuh dengan ketidakpastian dan keraguan. Mereka mengajarkanmu bahwa cinta tidak selalu harus lengkap dan jelas, tetapi bisa juga berupa ketidakpastian yang indah dan penuh makna, yang dalamnya mengandung kekuatan untuk bertahan dan belajar menerima apa adanya. Akhirnya, kamu menyadari bahwa ikatan ini adalah cermin dari perjalanan hidupmu sendiri, sebuah pelajaran berharga tentang keikhlasan, keteguhan hati,
dan kekuatan dalam melepaskan. Bahwa terkadang yang terbaik bukanlah memegang erat apa yang tidak pasti, melainkan belajar melepaskan dengan lapang dada dan menerima bahwa ada hal-hal yang memang bukan untuk dimiliki secara mutlak. Dalam keheningan dan keruwetan perasaan ini, kamu menemukan kekuatan untuk terus berjalan, menyambut masa depan dengan hati yang lebih dewasa dan lapang, serta percaya bahwa suatu saat kamu akan menemukan kebahagiaan yang sejati, yang tidak lagi penuh misteri dan ketidakpastian. Kamu menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang mereka yang sulit kamu lepaskan, tetapi juga tentang dirimu sendiri. Tentang bagaimana kamu belajar untuk memahami bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memilah dan memiliki, tetapi tentang menerima dan menghargai setiap bagian dari perjalanan hidup dan perasaanmu. Bahwa kadang melepaskan adalah bentuk cinta yang paling dalam, karena itu menunjukkan bahwa kamu cukup dewasa dan berani untuk menerima kenyataan. Bahwa tidak semua orang akan selalu menjadi bagian dari hidupmu secara permanen. Dan dalam proses itu, kamu belajar bahwa kekuatan terbesar terletak pada kemampuan untuk berdamai dengan keadaan. Meskipun hati dan pikiranmu terus bergolak oleh keinginan dan harapan yang tak berujung. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki secara mutlak, melainkan tentang mampu menerima dan menjalani hidup dengan lapang dada, penuh keikhlasan dan keberanian. Dalam setiap langkah yang kamu ambil dari hubungan yang penuh misteri ini, kamu belajar bahwa cinta yang tulus bukanlah tentang memegang sesuatu yang rapuh, tetapi tentang mampu melepaskan dan memberi ruang untuk pertumbuhan, baik untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Kamu menyadari bahwa ada kekuatan yang besar dalam menerima kenyataan bahwa tidak semua orang bisa menjadi bagian dari hidupmu selamanya, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk ikhlas melepas, tanpa rasa takut kehilangan, dan tanpa beban yang membelenggu hati. Dalam proses itu, kamu menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari, dan menyadari bahwa jalan menuju kedewasaan dan kebahagiaan sejati tidak selalu harus penuh kepastian dan kejelasan, melainkan tentang keberanian untuk menerima segala ketidakpastian dengan hati yang lapang, penuh keikhlasan, dan percaya bahwa pada akhirnya, semua akan baik-baik saja. Karena cinta yang sejati adalah tentang memahami dan menerima keadaan, bukan tentang memilah dan memiliki secara mutlak. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.